Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan diberikan umur yang barokah. Amin. Di vlog kali ini kita akan belajar bagaimana mengatasi hambatan di dalam kehumasan kegiatan operasi seismik. Sharing ini berdasarkan pengalaman project seismik. Nah, mungkin apa nih untuk challenge-nya dari teman-teman humas ini ke depannya ini, karena kayak kemarin saya punya pengalaman di Tuban itu. Ada proyek di tempat kita. Nah, kita tidak direkrut. Sementara saya kan ya, mohon maaf, trik kita ke depan sebagai kehumasan, artinya regenerasi nih, karena dengan sistem yang cukup sepi ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Agus Sagiono bahwa namanya humas tidak ada masalah humas yang senior atau jagoan. Saya sangat sepakat. Kegiatan survei seismik memakan biaya yang tidak sedikit, bisa mencapai puluhan, ratusan, bahkan sampai triliunan rupiah. Ini merupakan sebuah kegiatan awal di dalam tahap eksplorasi minyak dan gas bumi. Kali ini saya akan membagikan pengalaman dari seorang pakar humas kegiatan operasi seismik di perusahaan minyak dan gas bumi. Beliau adalah juga seorang konsultan dan sudah memiliki pengalaman jam terbang dalam mengatasi persoalan-persoalan dan hambatan di dalam masyarakat. Kita sambut Bapak Agus Sagiono. Teman-teman semua, saya rasa untuk kegiatan kehumasan, saya berbicara konteksnya itu gambaran umum dulu, bahwasanya ini adalah yang terkait hanya dengan kegiatan seismik saja. Jadi saya di luar seismik saya tidak akan berkomentar ataupun berbicara, tapi yang pasti sharing ini berdasarkan pengalaman project seismik. Itu yang pertama. Kemudian saya yakin ilmu kehumasan ini kan sangat luas sekali ya, Bapak-Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian. Jadi sharing yang akan saya bawakan ini atau yang saya sampaikan ini hanya bagian kecil sekali, bagian kecil. Jadi masih akan banyak sekali yang bisa kita kupas nanti Mas Adi, karena di sini juga akan banyak rekan-rekan mungkin saya akan bisa sebut ini. Dari XL Nusa ada Pak Robert Karopitan, itu senior saya juga, dan Mas Garjito. Kemudian ada Pak Abdul Ghani dan Pak Jasmin Eksegigi. Kemudian ada rekan Jumadi Ahmad, Suryanto, Zazili Budi Indra, Pasti Barus yang sekarang di BJP. Ada juga Pak Soni Mas, Pak Sugiarto, ada Asri Sadiki itu dari tim Pandawa. Pandawa itu tim kami Pak sebetulnya. Kemudian ada Pak Pasaribu, Mas Ginting, Ian Ahmad, dan Mbak Isi Dharma, dan yang lain-lain. Saya yakin semua sepakat nih, kehumasan memang ilmunya luas banget ya. Jadi kalau saya juga menggarisbawahi bahwasanya tim kehumasan seismik ini kita tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Jadi dalam kegiatan seismik, apalagi dalam konteks kehumasan, kita bekerja itu berdasarkan teamwork. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa saya adalah humas yang paling super, yang paling hebat, pakar, nggak ada itu. Yang ada adalah teamwork, Pak. Jadi karakteristiknya teman-teman ini berbeda-beda, tapi kita gabung jadi satu, itu menjadi satu kekuatan yang unik, yang istilahnya yang solid ya. Jadi saya lebih sepakat ketika pengalaman satu orang dengan yang lainnya, walaupun bahasanya kita ada satu pengalaman di daerah Bondang, saya sebut sebentar saja, di mana leader itu membicarakan banyak hal sosialisasi, tapi masyarakat tidak bisa menerima. Pada saat humas lapangan yang di tataran bawah berbicara, malah mereka masuk. Artinya apa? Pakar boleh, tapi pengalaman iya, tapi untuk menjadi super itu tidak ada ya Pak ya. Jadi kita sebagai teamwork di situ. Dan ini yang kami lakukan bertahun-tahun, mulai dari Aceh sampai Papua. Nah, kemudian masuk ke poin sharing. Jadi hambatan kehumasan menurut saya itu kita bisa bagi menjadi dua ini Mas Adi dan rekan-rekan. Jadi ada internal dan juga eksternal. Kalau internal ini sekali lagi berdasarkan pengalaman. Internal ini bisa kita bagi, saya mau akan sebutkan menjadi dua. Jadi kita akan bagi dua lagi. Jadi di mana yang paling fatal ketika
problem internal ini adalah personel kehumasan yang kurang kompeten atau kurang profesional. Jadi sudah pada saat kita briefing mungkin tidur atau tidak memperhatikan gitu ya. Jadi pada saat penyampaian program ke masyarakat itu tidak pas. Itu yang pertama. Kedua, pernah disampaikan Pak Adili juga, janji-janji ini nggak bisa, nggak boleh sama sekali. Jadi itu adalah paling peka, sensitif sekali. Ketika kita membuat janji, ya kalau bisa kita penuhi, tapi idealnya kita tidak boleh membuat janji. Dan itu adalah satu hal yang sudah menjadi standar baku atau prosedur. Kita nggak boleh janji-janji. Kemudian ada juga personel kehumasan yang merasa, oh saya orang lokal, kemudian dia menganggap remeh. Masyarakat di situ dianggap remeh, kemudian dia bisa bertindak sesuatu, merasa dia juga punya masa di situ. Itu berdampak kepada proyek secara signifikan. Gitu. Jadi ribut di situ. Kita tidak bisa menakar masa masyarakat yang berseberangan gitu. Nah, itu juga terjadi di beberapa proyek. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya? Tentu saja secara selektif kehumasan kita memang harus seleksi nih orang-orangnya ini yang benar-benar kompeten, kemudian bolehlah Pak, kita juga tidak bilang bahwa semua harus orang berpengalaman sekian tahun. Nah, kalau seperti itu edukasi ataupun regenerasi kapan gitu. Sepanjang satu mau untuk istilahnya itu bekerja keras, konsisten dengan apa yang kita sampaikan dalam konteks kehumasan, ya kita ajak sama-sama untuk bergandengan tangan untuk kita belajar supaya menambah pengalaman sehingga menjadi semakin istilahnya itu semakin baik ya, semakin bagus lah. Manakala hal-hal yang saya sampaikan tadi, misalnya ada humas yang membuat janji, kemudian menganggap remeh, itu sama aja kita membuat permasalahan baru. Padahal konteks kehumasan di situ adalah mensupport supaya proyek itu berjalan dengan baik. Pada akhirnya hanya akan kita sibuk dengan kegiatan ataupun menyelesaikan permasalahan internal sendiri, itu sudah nggak pas. Harus kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, problem internal yang kedua mungkin adalah salah satunya adalah koordinasi internal di tim seismik tersebut, di kontraktor atau apapun di tim itu terhadap ataupun berkaitan dengan jumlah personel di lapangan. Maksudnya begini, kita tahu semua bahwasanya pada saat kita mulai proyek, kegiatan survei, topografi, drilling, recording itu kalau kita mau kejar target, pasti tim teknis akan membuat satu gebrakan, aslinya terobosan kita akan perbanyak kru. Nah, ketika kita tidak menyadari bahwa perbanyak kru tidak juga diimbangi dengan jumlah personel yang cukup, masalah Pak. Boleh kita akan sampaikan bahwasannya, oh ini bisa digabung nih kru ini dengan kru ini satu humas. Ya kalau jaraknya dekat Pak nggak apa-apa. Ya kan? Nah, kalau jaraknya agak jauh, susah Pak. Jadi pernah terjadi pengalaman kita, manakala kru itu akan menjadi standby. Tunggu dulu, nggak akan bisa berkegiatan kalau belum ada orang humas, kan begitu. Ada permeeting lokal di situ, komunikasi dengan pihak pemilik lahan dan segala macam. Ini kita tidak izinkan pekerja atau kru untuk komunikasi yang kaitannya dengan kehumasan, karena takutnya apa? Salah nanti. Salah memberikan informasi, ditanya, jawabnya salah, itu jadi masalah tersendiri, gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya kru karena udah nunggu lama nggak ada istilahnya, nggak ada humas yang datang, mereka mencoba-coba untuk masuk sendiri. Ini juga terjadi. Ketika masuk sendiri tanpa ada kehumasan, biasanya orang humas itu memang lebih handal dalam hal komunikasi memang, karena tugas dan fungsinya kan begitu gitu. Jadi ketika masuk tanpa ada koordinasi dengan pemilik lahan atau penjaga lahan atau pemilik properti di situ, dampaknya juga luar biasa. Terjadi satu kasus di daerah waktu itu di Delta Mahakam. Jadi kru dengan serta-merta masuk ke dalam tambak tanpa ada satupun yang permisi. Walaupun secara sosialisasi besar dari kecamatan kita udah dapat permit dari pemiliknya. Tapi tataran lapangan tentu saja yang namanya juga ada timur, pasti harus ada permisi dulu lah. Nah ini tidak. Nah itu menjadi apa? Potensi konflik besar sekali. Jadi akan menjadi rentan, kemudian si pemilik lahan ataupun ini kebetulan itu tokoh masyarakat.
jadilah suaranya dia akan kencang banget didengar oleh pemilik lahan yang lain. Di situ terjadi distrust, ketidakpercayaan. Wah, ternyata begini, nggak konsisten nih sosialisasi yang kalian bawakan, ternyata di lapangan kondisinya lain gitu kan. Nah, ini juga akan menjadi masalah besar itu. Jadi solusinya apa? Yaitu kita harus memang jujur, harus menambah ataupun menyiapkan personel kehumasan yang berpengalaman, yang kompeten secukupnya, disesuaikan dengan kru. Mereka bisa menempel di kru. Karena apa? Ngantisipasi. Kalau memang betul-betul targetnya tidak mau tidak mau ada kendala atau masalah, ya seperti itu, Pak. Kita harus tempelkan di situ. Namun demikian, di bawah kontrol dari tim kehumasan, mereka selalu berkoordinasi. Jangan sampai ada program-program ataupun istilahnya itu apa ya? Penyampaian hal-hal yang baru yang kaitannya dengan kehumasan, mereka juga harus terupdate. Nah, ini kita juga pernah, Pak, didatangin dalam satu proyek di Delta Mahakam, tadi sebut Delta Mahakam dulu, karena memang kebanyakan saya 5 proyek berturut-turut di situ tuh tanpa ada standby yang berarti. Jadi ada tim daripada tim sustainable dari pusat datang, loh kenapa berbeda ya? Di sini bisa jalan dengan bagus, sementara proyek kami yang di Nigeria dengan sama saat eksekusinya sama, periode bersamaan dan waktunya, mereka stuck luar biasa. Ya kita sampaikan dari beberapa poin di atas, kita tanya apakah ini seperti ini. Nah ternyata tidak. Jadi dasarnya itu, Pak. Kalau misalnya kita terapkan, kemudian kita rekrut dengan baik kehumasan, kemudian kita juga konsisten, personal yang cukup dan berpengalaman, mudah-mudahan bisa jalan. Ya. Ikuti terus vlog ini dan jangan lupa share, komen, dan subscribe. Nah kemudian ada anggapan bahwasanya kehumasan ini belum dianggap nih dalam satu struktur kelembagaan. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Karena sekarang udah mulai bergeser nih. Bahwa pandangan itu sudah mulai tergerus. Artinya kita juga melihat di beberapa kegiatan kita, humas sudah mendapat porsi, Pak. Cuman porsinya ini tanggung jawab kehumasan itu luar biasa, Pak. Sekarang bukan seperti kayak dulu. Dulu permasalahan sedikit teknis, lapangan, aki bisa diganti. Tapi kalau udah kehumasan itu akan memakan waktu standby 1 hari, bisa 1 minggu, bisa berbulan-bulan gitu ya. Nah ini mungkin harus kita sesuaikan. Ini menjadi satu masukan bahwasanya nanti suatu saat kalau ada proyek baru kita harus tegaskan. Harus cukup personal, cukup yang berpengalaman, dan tentu saja reward-nya juga harus kita sesuaikan ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan teman-teman humas ini pada setuju, karena yang kaitannya dengan reward ini tentu harus juga sesuai lah, berdasarkan pengalaman, kemudian kinerja dan juga problematik lapangan yang begitu besar. Kemudian untuk hambatan eksternal, hambatan ini tentu disebabkan oleh faktor di luar daripada yang saya sebutkan tadi. Mungkin saya bisa sebutkan secara ringkas seperti ini. Di tataran pemilik lahan, banyak pemilik lahan yang merasa khawatir ketika akan ada proyek masuk di saat sosialisasi mereka nolak. Pak, nanti bagaimana dengan dampak terhadap tanaman, dampak terhadap tumbuhan, dampak terhadap produktivitas tambak kami dan segala macam, itu satu. Yang kedua, ada pernah kami temuin dampak di tataran di bawah desa, jadi masih di dusun, di mana konflik antara Pak Kepala Dusun dan Pak Kepala Desa. Kepala Dusun diganti, kemudian Kepala Dusun kan punya masa, Pak. Nah, secara otomatis setiap kegiatan ataupun program dari Kepala Desa dia akan tolak. Dan itu kenceng banget, Pak. Ini ada kejadian di Paron Gelung di daerah Ngawi juga seperti itu. Kemudian di tataran desa, mungkin teman-teman juga pernah mengalami bahwasanya kepala desa menolak nih. Tanya Pak Iman. Kenapa? Karena kegiatan ataupun proyek ini dia tolak kaitannya dengan bahwasanya pernah ada semacam, mungkin kita sebut sebagai oknum aja ya, oknum dari kontraktor atau siapapun yang pernah menjanjikan, Pak, di belakang Dok, Pak dari situ. Kalau kita masuk ke wilayah ini, kami akan gunakan rumah Pak Kades atau lahan Pak Kades untuk kita sewa selama kegiatan seismik. Nah ini juga ternyata pada kenyataannya tidak bisa disewa, karena sesuai dengan meeting berikutnya itu tidak ideal gitu. Ini tentu akan menjadi masalah. Jadi Pak Kepala Desa sendiri menyatakan nggak bisa, jangan masuk ke sini, kecuali yang sudah kalian janjikan itu dipenuhi. Di tataran kecamatan saya bisa juga sebutkan sebagai contoh bahwasanya mungkin teman-teman ingat betul kasus Lapindo.
Kecamatan Tanah Merah di daerah Madura. Semua warga menolak di tataran kecamatan karena apa? Mereka punya keluarga, mereka punya rumah juga di daerah Lapindo yang tergenang lumpur, habis, kuburan habis, masjid hilang dan segala macam. Nah, ini mereka tetap nolak. Apapun alasannya kita sampaikan tidak, mereka sudah cukup trauma. Nah, kita juga menyampaikan, Pak, ini nanti kita ada support dari bupati dan segala macam. Mereka sampaikan, Pak, Lapindo itu skalanya nasional gitu. Yang menyampaikan itu memberikan jaminan itu presiden zaman segitu. Jadi presiden dan bupati tinggi mana gitu. Nah, kita udah nggak bisa ngomong di situ kan. Jadi mereka tetap insist tidak mau daerahnya dimasukin karena ketakutan itu. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Mungkin ya pertama terkait dengan kegiatan seperti penolakan yang saya sebutkan di atas dari perseorangan, tingkat dusun dan juga tingkat desa maupun tingkat kecamatan tadi, keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder itu perlu atau wajib kita lakukan. Teman-teman pasti sudah melakukan semua. Ini adalah praktek yang normal ya Pak, yang normatif yang selalu kita lakukan. Koordinasi dan desa, keterlibatan tim desa, tim Forkopimda, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dinas istilahnya itu dinas-dinas tersebut yang terkait itu kita libatkan. Mereka bisa akan memberikan tambahan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pelurusan pandangan yang terkait dengan dampak tadi. Terlebih lagi kayak macam seperti ada studi ya terkait dengan dampak pohon karet ataupun tanaman karet, tanaman sawit terhadap kegiatan seismik itu ada beberapa yang kita bisa dapatkan sebagai referensi itu kita bawa memang. Kita sampaikan juga di situ. Kemudian kalau kita berbicara konteksnya di laut atau tambak, keterlibatan nelayan dan tokoh-tokoh itu juga wajib kita libatkan. Selama kegiatan berlangsung di daerah fishing ground ataupun daerah tangkapan mereka. Itu laut nelayan ya. Jadi bisa kita terapkan dengan cara pulsing boat, artinya keterlibatan mereka untuk menjaga wilayah dengan kita sewa boat mereka dan segala macam. Ini praktek-praktek yang normal yang biasa kita lakukan ya teman-teman semuanya. Kemudian pendekatan intensif dengan berbagai cara tentu kita lakukan. Pastinya teman-teman di lapangan selalu akan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama, tokoh-tokoh pemuda, sehingga apa yang menjadi goal kita itu kegiatan kita bisa berjalan gitu. Mungkin itu saja Mas Adi dan teman-teman yang bisa saya sampaikan karena ini banyak sekali ini konteksnya kehumasan kan luas banget nih. Benar-benar. Banyak nanti akan bisa dikupas oleh masing-masing. Jadi saya hanya nambahkan sedikit itu saja. Memang masih banyak kalau dihitung kalau kita mau bicara. Oke, terima kasih Pak Agus Agiono. Ini ilmunya sangat bermanfaat. Kita membahas mengenai hambatan internal dan eksternal. Nah, ini menarik nih. Untuk yang masalah hambatan internal ini memang dari obrolan-obrolan sebelumnya belum pernah kita bahas ya. Hanya selintas saja. Nah, mungkin di topik ini kita tajamkan aja nih Pak, masalah hambatan internal. Dan ini hampir selalu terjadi di setiap proyek. Ada personel yang kurang kompeten direkrut, kemudian mungkin ini yang perlu kita elaborasi lebih dalam lagi bagaimana pengalaman kita sendiri mengatasi ini gitu ya. Itu kritikal sekali karena pernah terjadi proyek itu akhirnya stop. Hanya karena apa? Salah satu orang merasa meremehkan, kemudian saya orang lokal nih ada masa di sini ribut sekali dan itu tidak bisa selesai. Sampai tentu saja apa yang harus kita lakukan ganti orangnya. Nggak peduli itu orang lokal atau apa, kalau memang tidak kompeten, kita harus singkirkan itu. Jadi nggak mungkin kita dalam satu pasukan tuh hanya gara-gara satu orang itu jadi proyek secara keseluruhan ataupun satu batalion mati itu nggak mungkin. Jadi kita harus ganti dan mulai dari nol lagi berarti kan. Jadi nah ini memang menjadi pembelajaran. Jadi harus betul-betul hati-hati sekali, selektif dan kita betul-betul intenskan, sampaikan benar-benar nih hati-hati banget nih. Tidak boleh kalian lakukan ini, tidak boleh. Kalau perlu memang kita harus terbuka. Bukan permasalahan kita tidak menghargai, tapi kita sebutkan. Ini ada berbagai pengalaman seperti ini kita sampaikan. Jangan juga tersinggung orang yang dari lokal tersebut, ya kan? Pak Agus, merekrut itu kan lebih mudah daripada memecat ya. Kadang kita sudah tahu nih penyakitnya ada di satu orang ini, personel ini. Tapi ya misalkan saya pernah alami sendiri ya, ingin memecat,
tapi justru dari party chief atau dari pihak-pihak yang lain ketakutan, Pak. Waduh, jangan nanti malah. Nah, ini gimana nih biasanya kita apa namanya? Boleh, itu kebetulan karena kalau misalnya seperti itu ya kita harus alih fungsikan saja. Jadi dia juga tidak menjadi, bisa juga kan dengan kondisi yang harus kita hadapin, dia harus sadar, kita kasih tahu ini masalah nih. Kalau kau muncul itu jadi masalah. Jadi biarkan dia, mungkin kita alih fungsikan, mungkin jadi membantu administrasi atau apa. Yang penting harus diganti, Pak, karena rentan banget ketika muncul itu sudah jadi gejolak. Muncul itu pasti jadi gejolak, pasti itu. Jadi kita tetap harus masukkan orang baru. Manakala kita bisa alih fungsikan, tapi dia harus kita kasih pemahaman. Ini loh masalah. Artinya ini masih bisa dibina gitu. Tapi ya harus konsisten gitu kan. Dan selama dalam masa kita melihat probation lagi, kita ulang kita jadikan probation lagi ya. Mungkin saya dulu Pak Adi deh. Mau nanya aja nih. Background musiknya bisa dikecilin, Pak Poniman, di mobil. Kecilin dulu, sorry. Ya, Oke, sorry, gue lagi jalan ini. Sambil jalan, sorry. Mantap. Jadi Lagi mungkin pertanyaan, mau. Jadi mungkin pertanyaan saya sih, perkenalkan dulu deh, nama saya Poniman Humas, Pak. Teman-teman, kalau teman-teman mungkin udah paham. Kalau saya mungkin perkenalkan Pak Agus Sagiono. Udah lama lah. Poniman. Iya, dari 94 saya sering ikut ilmu saya juga sih dulu. Ya, lumayan lah. Mungkin apa yang tadi disampaikan Pak Agus memang banyak ininya. Hanya secara ini sih mungkin saya hanya ingin menyampaikan atau mengajukan trik kita ke depan sebagai kehumasan, artinya regenerasi nih, karena dengan sistem yang cukup sepi ya. Dan saya kutip ini kita agak sepi project. Tentu generasi kita ya nih yang akan, saya lihat generasi humas lah yang berkurang ini, karena kan dengan sistemnya berkurang tentunya banyak yang masih senior yang masih ada. Nah, untuk ke depan kita mungkin saya ingin menanyakan ke depan nih untuk kehumasan seperti apa, karena dengan Pak Poniman dan teman-teman rekan-rekan semua. Jadi harus disadari nih, memang kita juga sekarang pasti semua juga menyadari bahwasannya industri migas ini sudah boleh dibilang kurang seksi lagi. Ya kan? Jadi banyak yang memang harus berputar haluan nih. Tapi kalau ada yang konsisten dengan kehumasan, memang akan ada beberapa proyek. Jadi ya secara otomatis memang regenerasi memang perlu, Pak. Saya sendiri sudah sekian puluh tahun, dari tahun 91 mulai kegiatan seismik, kemudian di lapangan kan lama-lama, Pak ya. Jadi kita juga ingin sudahlah di rumah atau segala macam. Kita di tim kami kalau setiap kali kegiatan itu selalu ada rekrutmen baru, Pak. Jadi ada orang-orang baru yang memang kita persiapkan untuk regenerasi. Dan orang-orang seperti kami, Pak Adelin, mungkin Pak Poniman, Pak Suganda, Mas Adi masih muda nih. Oh, jadi kan mungkin sedikit lagi ini harus geser nih, harus lengser apapun kalau bahasa kita ya. Dan itulah penggantinya mereka, Pak. Jadi tetap saja kalau saya akan tetap support dimanapun kegiatan berlangsung. Kalau ada yang kontak atau perlu informasi atau perlu support kita, saya akan bantu. Termasuk walaupun kita pernah ya bahasanya, wah ini disakiti nih, kita bapak ini nggak dipakai dengan cara apa dikeluarkan, nggak ada cerita seperti itu. Selama kita masih ada komunikasi, saya akan tetap bantu. Bukan juga akan menjerumuskan misalnya, oh nggak apa-apa, nggak bisa Pak, ini harus diblok, pekerjaan ini harus kita kacaukan, enggak juga. Itu bukan sifat seorang humas yang benar. Jadi kita selalu akan berikan support. Kemudian kalau mereka perlu masukan, kita kasih. Memang belajar dari yang berpengalaman atau yang senior itu wajib hukumnya, Pak. Kalau misalnya seperti ini, mungkin Pak Adi pernah di Aceh atau Papua, Pak Adi? Mas Adi? Di Aceh belum pernah, Pak, tapi Papua sudah. Pertama saya di Papua itu, di Salawat. Oke, baik. Jadi kalau sekedar istilahnya ketika suatu saat dapat proyek seperti yang mungkin Pak Poniman sampaikan, masuk ke sana, kemudian ini yang muda-muda ini seperti sampean belum pernah masuk, bisa kontak Pak Poniman, bisa kontak Pak Ganda, bisa kontak saya, bisa kontak Pak Adelin. Kami pasti akan bantu nih. Ya saya jamin kalau saya pasti akan bantu. Selagi masih bisa akan saya bantu gitu. Itulah gunanya kita. Ilmu ataupun pengalaman wajib kita sharing, Pak. Jadi supaya mereka juga makin matang gitu kan. Senang juga sih kita ngelihat kalau yang lebih muda-muda itu lebih energik. Cuman memang biasanya tingkat emosional yang lebih muda ini memang lebih tinggi ya Pak. Nggak seperti Pak Ganda atau Pak Poniman atau saya atau Pak Adelin gitu. Ya, kalau kita itu humas itu kalau saya ibaratkan begini Pak.
kenapa dulu kita juga nakal, artinya pada saat sebelum kita terjun ke dunia kehumasan, nggak usah disenggol lah Pak, kita dipelototin aja kita langsung emosi. Emosi. Tapi ketika kita turun ke kehumasan, kita tahu betul nih bahwasanya permasalahan nggak mungkin. Kalau kita mau melotot atau mau nggak bisa, merendah terus Pak, merendah terus sampai yang titik paling nggak tahu lah, titik paling bagaimana itu saya juga pernah alami. 4 hari nongkrongin orang hanya untuk minta izin, tidak di apa namanya direspon. Ya, itu bukan masalah Pak. Kalau misalnya kita benar-benar ingin menggolkan proyek, itu target itu harus kita capai dan berhasil. Ternyata butuh waktu 4 hari gitu loh. Ada yang butuh waktu 1 minggu, mungkin bisa jadi ada yang butuh waktu lebih dari itu. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Tetangga rumah. Halo Pak Ato, silakan Pak kalau mau ikut bertanya. Kalau Pak Ato mau bertanya langsung datang ke rumah aja Pak Ato. Iya. Memang saya perhatikan memang trennya humasan ya semakin kemarin ini kayak semakin kompleks ya. Artinya gini nih. Kita sudah kenal media makin sudah semakin mudah lah untuk diakses sama masyarakat. Sehingga kalau ada berita-berita miring mengenai operasi kegiatan kita tuh dalam hitungan mungkin bisa data detik ya itu sudah tersebar ke masyarakat sekitar gitu kan. Nah mungkin apa nih untuk challenge-nya dari teman-teman humas ini ke depannya ini, karena kayak kemarin saya punya pengalaman di Tuban itu kan memang density population ya, artinya daerah yang padat penduduk, dan rata-rata yang saya perhatikan itu provokasi itu terjadi bukan dari masyarakat sekitar, justru dari media-media sosial yang demikian masih beritanya, jadi bikin kita dari teman-teman yang kita sudah sharing aja ya pengalaman-pengalaman apa yang bisa diantisipasi, karena kita nggak mungkin memblokir suatu media sosial. Nah ini jadi satu challenge untuk kita semua ke depannya. Mungkin dari bapak-bapak punya sharing informasi untuk antisipasi untuk hal-hal seperti ini nih. Ayo saya kasih kesempatan mungkin Pak Ganda atau Pak Poniman dulu atau Pak Adilin, monggo. Saya Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Sedikit komentar ini Pak Agus dengan statement yang dikeluarkan Pak Agus mengenai humas lokal sangat sedikit mungkin lebih tidak efektif. Saya lebih cenderung mendukung pendapatnya Pak Ato tadi bahwa keberadaan humas lokal di suatu kegiatan survei itu menurut saya 50% lah atau lebih menunjang untuk kelancaran aktivitas survei itu sendiri. Seperti halnya di tempat kita, Pak Agus, saya kebetulan di wilayah Majalengka Indramayu, itu sangat dimungkinkan sekali Pak untuk rekrutmen keterlibatan humas lokal, karena berkenaan dengan informasi seperti yang dinyatakan Pak Ato tadi. Kita di media itu, di medsos itu sudah banyak semacam kumpulan media lokal Pak yang skupnya kabupaten dan sebagainya. Seperti yang terjadi waktu kemarin Pak, itu proyek yang cuma 2 bulan di Majalengka, Bimrosais. Itu di tempat kami di Kabupaten Majalengka ada semacam komunitas yang namanya Suara Masyarakat Majalengka. Nah, aktivitas kita kebetulan melewati 3 kecamatan. Nah, dengan adanya kegiatan itu justru sosialisasi itu dikalahkan dengan informasinya yang beredar di medsos. Adanya humas lokal di situ itu fungsinya besar sekali Pak, untuk minimal menginformasikan atau mungkin meredam sehingga terjadi sinergi antara kami humas lokal dengan manajemen atau tim yang kita punya. Itu mungkin Pak Agus. Siap. Pak Ganda, maaf ya. Ini harus saya jawab langsung. Saya jawab langsung aja. Gini, Pak Ganda,
Kalau humas lokal wajib malah itu. Yang tadi kan yang saya sampaikan ada permasalahan hambatan apa? Hambatan internal itu adalah humas lokal yang meremehkan, Pak. Yang istilahnya itu dia tidak kompeten. Tapi memang kita harus libatkan humas lokal, Pak. Tapi kalau yang saya berikan contoh tadi adalah ada. Ini hanya sebatas contoh, Pak. Jadi bukan berarti saya tidak sepakat dan itu. Sepakat sekali. Karena humas lokal justru harus di depan. Malah kita berdayakan memang, Pak. Karena apa? Humas lokal yang tidak kompeten, yang istilahnya tadi saya sampaikan, yang menganggap remeh karena merasa lokal, dia seenaknya, Pak. Ini pernah terjadi, jadi bumerang. Ini menjadi satu istilahnya pembahasan, jangan sampai itu terjadi. Kalau untuk yang Pak Suganda sampaikan, mana kalau itu sudah ada semacam organisasi ataupun kelompok, wajib itu Pak memang harus kita rangkul gitu. Karena itu menjadi benteng kita juga gitu. Yang saya sampaikan bahwasanya humas lokal yang menganggap remeh, kemudian membuat janji-janji yang tidak ditepati, itu yang menjadi masalah. Karena salah satu poinnya adalah apa? Saya merasa saya orang lokal, Pak. Saya tahu betul, nggak usah khawatir yang kayak gini. Nah, ternyata di proyek yang saya sampaikan tadi bermasalah, Pak. Artinya tidak terpenuhi, kemudian malah membuat konflik di situ. Nah, itu rawan banget di situ. Nah, kalau untuk istilahnya itu keterlibatan humas lokal, justru wajib. Jadi saya kira mungkin seperti itu, Pak Ganda. Iya, gini Pak Agus. Ini hanya sharing aja. Jadi humas lokal itu kenapa saya mesti garis bawahi di setiap kegiatan? Karena humas lokal sendiri itu bisa jadi bumerang, Pak. Kalau tidak, umpamanya, mohon maaf ya, bukannya kami putra lokal itu pengen dihargain, tapi setidaknya dari pihak perusahaan itu harus mempunyai daftar inventaris humas senior mulai di tiap kabupaten lah, seperti itu. Karena apa, Pak? Ya mohon maaf ini, lepas dari humas baik dan tidak baik, humas lokal itu bisa memicu masalah, Pak. Contoh begini, saya umpamanya ini maaf Pak Agus ya, bukannya ngacauin. Ada proyek di tempat kita. Nah, kita tidak direkrut. Sementara saya kan ya mohon maaf mungkin sudah sering bekerja di kehumasan atau gabung dengan salah satu PT. Bisa jadi ini ya. Bisa jadi kita ini memberikan masukan yang kurang baik. Apalagi yang mohon maaf levelnya humas lokal itu yang mungkin karena dia berorganisasi, kenal dengan birokrasi dan sebagainya. Justru ini menjadi masalah. Tadi mungkin saya mau nambahkan nih apa yang disampaikan Pak Atok, kalau kegiatan sismik ataupun kegiatan apapun kegiatannya, humas ini sebagai corong. Jadi dengan sekarang adanya luar biasa media sosial dan segala macam LSM, itu harus tetap kita hadapi. Artinya kita tetap silaturahmi ya dengan mereka. Artinya itulah gunanya kita. Datangin saja. Yang penting kita itu harus tetap komunikasi, buka komunikasi, kemudian kita jelaskan yang benar. Bahwasanya ini kegiatannya seperti apa. Jangan sampai nanti syukur-syukur mereka bisa kita gandeng, itu pasti kita akan gandeng. Tapi kalau misalnya konteksnya itu kita punya kendala di situ, setidaknya itu ada satu sarana untuk kita itu mensosialisasikan. Jadi memberikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka juga kita harapkan nanti pada saat memposting itu mendapatkan sumber yang benar. Termasuk salah satunya adalah pesan kita adalah kalau ada pertanyaan apapun silahkan dialamatkan ke kita, ke kehumasan misalnya gitu ya. Karena biasanya kehumasan yang akan bisa menghandle, memberikan penjelasan secara lebih baik dalam bahasa seperti itu. Walaupun mungkin dari tim teknis bisa bicara, tapi untuk yang berbicara di depan masyarakat tentu saja kehumasan. Jadi saya saya sepakat dengan Pak Agus Sagiono bahwa namanya humas tidak ada masalah humas yang senior atau jagoan. Saya sangat sepakat. Terus menimba dari pengalaman adalah buyar harga. Setelah kejadian Lapindo memang itu seluruh sismik se-Indonesia itu tensi kehumasan meningkat tajam. Nah, kami akhirnya mempunyai akal karena waktu SMEK di Madura tetap karena itu baru tetap nggak bisa dengan alasan itu. Jadi ke next project saya bawa gambar 2 karena bagi masyarakat bahwa kegiatan kita adalah pengeboran. Jadi kali kita ambil strategi bahwa pengeboran itu 2, pengeboran seismik dan pengeboran eksploitasi. Saya bikin gambar dari Pertamina Region Jawa waktu itu untuk rig dan untuk seismik kemudian ambil dari kru biasa. Untuk membedakan, bisa membaca dengan saya di Mahakam waktu itu dengan total. Alhamdulillah waktu Delta stuck waktu itu cuman 10 menit lah. Setelah diberikan ulasan-ulasan itu dan tidak lebih dari 10 meter, mereka paham dan tidak ada titik pun yang terlewat.
Jadi seorang humas intinya harus pandai-pandai mencari solusi manakala pertanyaan mana masalah Pindo waktu itu. Nah, kita harus persiapkan apa masih harus sarana-sarana media-media apa yang kita harus persiapkan. Di antaranya saya foto ring besar dan foto bor dangkal bor sih. Itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi rekan-rekan di lapangan. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak pagi. Hadilin. Ya, baik. Makasih rekan-rekan Pak Nurdin, Pak Poniman, kemudian Mas Adi, Pak Adlin, Bos Ato. Ya, mungkin kalau closing statement saya adalah begini, bahwa komunikasi dan koordinasi itu menjadi sangat penting. Jadi menjadi kunci keberhasilan dari kegiatan kehumasan, di mana tentu saja kita juga dalam hal ini secara prosedur harus kita ikutin ya, dan itu jelas tidak bisa menghilangkan prosedur itu. Dan kita akan selalu, biasa orang humas dia akan selalu berusaha yang terbaik dan melakukan kegiatan apapun atau trik-trik apapun untuk melakukan atau menggolkan kegiatan kita di lapangan, tentu saja dengan berkoordinasi dengan semua pihak-pihak. Nah, saya sampaikan di sini, memang ilmu kehumasan yang paling banyak adalah kita bisa membaca buku, tapi ilmu kehumasan yang paling istilahnya itu ampuh adalah ketika kita langsung berimprovisasi di lapangan. Jadi tentu saja ini berkaitan dengan itu tadi, improvisasi, kemudian koordinasi dan juga komunikasi. Saya yakin dan di dalam proyek yang selalu pernah saya ikutin, saya sangat yakin ketika kita masih bisa berkomunikasi dan berkoordinasi, itu masih ada celah kita untuk istilahnya itu menggolkan program daripada proyek seismik yang dibebankan kepada tim kehumasan. Itu Mas. Terima kasih. Pak Suganda, Pak Nurdin Suganda, Pak Poniman, Pak Dilin, Pak Ato, terima kasih. Saya harap mungkin nanti kita bisa ketemu nih Pak Nurdin. Suatu saat kita bisa ketemu nih. Ya, deket aja kok, sini-sini tinggal lompat aja kan. Ya, Pak Poniman, terima kasih Pak Adlin, Mas Adi, terima kasih atas waktunya, dan Pak Ato juga. Silakan Pak Ato, silakan masih mau mampir ke rumah saya, pintu terbuka nih. Baik, oke, kita akhiri ya teman-teman semua, sampai ketemu lagi di Kamisan minggu depan dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu vlog ini, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya, dan jangan lupa berikan komentar di kolom bawah ini. Buat kalian yang telah subscribe channel ini, terima kasih banyak, dan ikuti terus video-video berikutnya dari saya. Setiap pekan saya mengupload 3 video.